Bible Teaching Ministry ingin menyampaikan konsep-konsep keselamatan. Nah, menurut kami, yang namanya konsep keselamatan adalah satu hal yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Seandainya kita aktif beribadah, menyembah Tuhan, tapi tidak memahami konsep-konsep keselamatan, maka segala upaya kita dalam beribadah dan menyembah Tuhan akan mempertaruhkan keselamatan kita. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada kesempatan ini kami dari Bible Teaching Ministry ingin menyampaikan konsep-konsep keselamatan. Nah, menurut kami, yang namanya konsep keselamatan adalah satu hal yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Seandainya kita aktif beribadah, menyembah Tuhan, tapi tidak memahami konsep-konsep keselamatan, maka segala upaya kita dalam beribadah dan menyembah Tuhan akan mempertaruhkan keselamatan kita. Ketika kita berbicara tentang konsep keselamatan, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat, karena bahan ini cukup panjang, jadi kami buat menjadi dua bagian. Nah, ini bagian yang pertama. Kita akan lihat di bagian pertama, saya mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Injil Lukas pasal 23, ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan ayat ini dan Bapak Ibu bisa membaca di layar. Dan sambil baca kita coba tangkap makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Injil Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang yang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat terakhir di ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perikop yang sudah kita baca di Injil Lukas 23 ayat 32 sampai 43, di sini menceritakan tentang dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, dan yang satu di sisi kiri dan yang satu di sisi kanan. Walaupun di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara rinci, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu yang sisi kiri atau sisi kanan, itu tidak penting. Yang penting adalah ada salah satu dari kedua penjahat ini yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di saat-saat yang terakhir, dua-duanya akan meninggal pada hari itu, tapi yang satu menggunakan kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah di dalam ayat 43, kalimat yang terakhir, Yesus memberikan jaminan berkata kepada salah satu penjahat itu,
hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya hari itu dia akan mati, tapi hari itu juga Tuhan Yesus memberikan jaminan anugerah keselamatan kepada dia. Oke, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih jauh tentang masalah konsep keselamatan. Kelahiran Yesus Kristus dan kematiannya di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Bapak Ibu setuju? Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus di sini. Keinginan Tuhan adalah agar semua manusia itu diselamatkan, tidak ada satupun yang binasa. Tidak ada satupun yang Tuhan harapkan masuk ke neraka. Karena jika ia masuk ke neraka, sangat-sangat kasihan, terlalu menderita. Lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan ke dunia daripada dilahirkan ke dunia setelah mati akan mengalami siksaan kekal di api neraka. Tuhan sangat mengasihi jiwa manusia. Satu jiwa pun ingin dia selamatkan. Satu jiwa pun Tuhan tidak ingin masuk ke neraka. Okay? Nah, kedatangan kelahiran Yesus Kristus di atas, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Harapan Tuhan sebenarnya kedua penjahat itu juga ingin Tuhan selamatkan. Tapi kenapa hanya ada satu yang diselamatkan? Nah, inilah yang perlu kita analisa bersama. Ada dua penjahat yang disalibkan di sisi kiri dan kanan Tuhan Yesus. Namun, mengapa hanya satu yang Tuhan Yesus selamatkan? Bukankah tujuan Yesus lahir ke dunia disalibkan adalah untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa? Bukankah itu tujuan kelahiran kematian Yesus? Lalu kenapa jika Petrus mengatakan Tuhan ingin tidak ada satu pun yang binasa, tapi faktanya dari dua penjahat ini hanya ada satu yang diselamatkan oleh Tuhan? Andai kata kedua penjahat ini mewakili seluruh umat manusia di dunia, artinya hanya ada 50% yang kemudian diselamatkan, diwakili oleh satu penjahat ini. Sedangkan yang 50% lagi tidak bisa memperoleh anugerah keselamatan. Begitu banyak manusia yang dikorbankan. Dari 7 miliar manusia ada 50% jika kita wakilkan oleh kedua penjahat ini. Betapa mengerikan. Mungkin kita perlu belajar tentang masalah konsep keselamatan itu lebih jelas. Menurut Bapak Ibu, konsep keselamatan ini apakah anugerah tanpa syarat atau anugerah yang bersyarat? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya percaya masing-masing pasti punya jawaban, masing-masing punya argumentasi. Saya bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan, mereka berkata, keselamatan adalah anugerah tanpa syarat. Yang namanya anugerah adalah pemberian. Jika masih perlu syarat-syarat, berarti itu bukan anugerah lagi. Saya yakin pemirsa, Anda juga sebagian besar setuju dengan konsep tersebut. Tapi kita tunggu dulu, kita coba analisa lebih jeli, lebih tajam, lebih mendetil. Betulkah keselamatan itu tanpa syarat atau keselamatan bersyarat? Maksud tanpa syarat adalah keselamatan sama sekali tidak ada syaratnya, sama sekali tidak melibatkan dan tidak ada peran manusia di dalamnya. Itu tanpa syarat. Sedangkan anugerah bersyarat adalah keselamatan itu masih dibutuhkan peran manusia, masih ada andil manusia di dalamnya. Nah, dari dua konsep ini mana yang lebih benar? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Keselamatan bersyarat atau tanpa syarat? Oke, saya setuju dengan Bapak itu. Jadi, keselamatan adalah anugerah yang bersyarat. Betul? Kenapa saya katakan demikian? Kita coba kembali perhatikan gambar ini. Jika keselamatan itu tanpa syarat, seharusnya dua-dua penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, dua-duanya diselamatkan. Itu tanpa syarat. Tapi kenapa hanya ada satu penjahat saja yang diselamatkan, yang satunya tidak diselamatkan? Berarti anugerah ini bersyarat. Padahal di atas kayu salib Tuhan Yesus ingin memberikan anugerah keselamatan kepada dua-dua penjahat itu.
Sama, Tuhan tidak bedakan berdosa mereka yang kiri lebih besar atau yang kanan lebih besar. Tidak. Di saat-saat yang terakhir Tuhan memberikan anugerah, menawarkan anugerah keselamatan kepada mereka. Dan sayang, mereka itu ada di samping Yesus, tapi hanya satu yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keselamatan, yang satunya tidak. Artinya keselamatan itu bersyarat, Bapak Ibu. Jika keselamatan tanpa syarat, seharusnya dua-dua penjahat ini diselamatkan, bukan hanya satu. Kita lihat lebih jauh. Jika keselamatan itu masih ada syaratnya, lalu bagaimana kita menjelaskan ayat berikut ini? Di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menekankan ayat ini, mengatakan keselamatan adalah anugerah yang tanpa syarat. Kita coba baca ayat ini secara lengkap. Efesus 2 ayat 8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Lalu di ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini kesannya seakan-akan keselamatan itu peran manusia sudah tidak ada di sini. Perhatikan sebenarnya mana yang benar. Apakah di dalam ayat ini mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak ada peran terhadap anugerah keselamatan di sini, atau manusia masih punya peran dalam anugerah keselamatan di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9? Menurut saya, keselamatan adalah anugerah dan masih ada peran manusia di dalam ayat tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kita coba perdalam. Di Efesus 2 ayat 8 19, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, apakah ini kasih karunia tanpa usaha manusia atau kasih karunia yang masih melibatkan usaha manusia? Kita coba pertajam kalimat-kalimat di sini. Kalau Anda baca secara ringkas di dalam ayat 8 sampai 9, kelihatan tidak ada peran manusia di dalamnya. Tapi saya katakan masih ada peran manusia di dalamnya. Perhatikan satu kata, oleh iman. Iman artinya di sini masih memerlukan peran manusia. Iman adalah peran manusia. Sama seperti penjahat yang disalibkan di sisi Tuhan Yesus, yang menggunakan kesempatan terakhir untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan. Yang satunya tidak mau percaya dan tidak mau beriman kepada Tuhan, dan hasilnya berbeda. Yang penjahat satu ini menggunakan kesempatan terakhir percaya Yesus, dan Yesus menjanjikan kepada dia, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Sedangkan yang satu tidak. Kenapa? Karena dia tidak memainkan peran, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan di Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan selain kasih karunia juga harus diterima kasih karunia itu dengan iman. Berarti masih melibatkan manusia. Anda tidak bisa berkata bahwa di sini tidak ada peran manusia sama sekali. Penjahat yang di satu ini ada usaha. Ia ini membuka hati dan mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Sedangkan penjahat yang satu lagi tidak ada usaha, tidak mau membuka hatinya percaya kepada Yesus Kristus, dan hasilnya pun berbeda. Penjahat yang satu ini Tuhan janjikan, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Sedangkan yang satunya pasti akan masuk ke alam maut sesuai dengan pilihan dia, sesuai dengan apa yang diputuskan di saat-saat yang terakhir tersebut. Berarti di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 masih ada unsur, masih ada peran manusia di dalamnya. Nah, apakah ada peran manusia di dalam anugerah keselamatan? Untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu coba perhatikan. Di sini ada peran Allah dan di sini ada peran manusia masing-masing. Coba Bapak Ibu yang duduk di ujung. Coba Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menangkap kalimat ini? Di mana peran Allah dan di mana peran manusia? Gimana Bapak? Oke. Ya betul, berarti masih ada peran Allah dan peran manusia. Perhatikan peran Allah. Ini peran Allah.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini peran Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai kasih karunia. Itu bukan usaha manusia, bukan jerih lelah manusia, bukan kekuatan manusia. Allah sendiri yang mengambil inisiatif mengirim anak tunggalnya ke dunia agar manusia diselamatkan. Bukan hanya sekedar mengirim, bahkan lebih daripada itu, dia menyediakan anaknya untuk disalibkan di Bukit Golgota. Melalui darahnya yang tertumpah, kita dapat anugerah keselamatan oleh karena kasih Tuhan. Ini jelas, bukan jerih lelah kita, bukan usaha kita, bukan kehebatan kekuatan kita. Sama seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Itulah yang disebut anugerah. Itu bukan usaha kehebatan kita. Tapi walaupun ini anugerah sudah Tuhan berikan, namun masih memerlukan unsur manusia. Unsur manusia adalah kalimat yang kedua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini peran manusia. Jadi dalam ayat ini sebenarnya sangat jelas, ada peran Allah dan ada peran manusia. Perhatikan kembali gambar ini. Yesus Kristus yang sudah disalibkan di Bukit Golgota, Allah sudah memainkan perannya melalui anaknya, disalibkan demi menebus dosa manusia. Nah, tinggal dari kedua penjahat ini mau mengambil peran tidak. Dan bersyukurlah, salah satu dari penjahat ini mengambil peran. Di saat yang terakhir, dia buka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan yang satu penjahat lagi tidak mau berperan, bahkan bukan saja tidak mau terima Yesus, tapi malahan mengejek Yesus. Ternyata ada manusia yang hatinya begitu kebal, yang hatinya begitu keras, yang sudah kesakitan disalib masih tidak bisa bertobat, dan sebentar lagi mau mati pun masih belum bisa bertobat. Memang luar biasa penjahat yang satu ini. Okay? Nah, di sini ada peran Allah dan peran manusia. Menurut saya, banyak hamba Tuhan salah menafsirkan ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Hanya gara-gara satu ayat ini dijadikan acuan, sehingga segala doktrin perintah Tuhan yang lain hancur dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi begitu gampangnya anugerah keselamatan. Betulkah begitu mudah? Coba kita perhatikan lebih jelas. Ini adalah ayat yang sangat membuat orang Kristen pasif, malas dan santai, tapi berharap masuk sorga. Ini ayat yang membuat kita malas, membuat kita pasif. Oh, karena segalanya anugerah Tuhan. Itu bukan jerih lelah Anda, bukan usaha Anda, bukan karena engkau hidup kudus, bukan karena engkau taat menjalankan firman Tuhan, bukan semua usaha engkau. Seakan-akan anugerah itu begitu murah dan begitu gampang kita dapatkan. Betulkah demikian? Perhatikan di sini. Itu bukan hasil usahamu. Artinya seakan-akan kita tidak perlu usaha lagi. Lalu bagaimana dengan ayat yang lain yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu? Apakah Alkitab bertentangan? Kalau di sini jelas tidak ada usaha, tidak perlu dikerjakan. Tapi ayat lain mengatakan masih harus dikerjakan keselamatan itu. Tidak mungkin firman Tuhan bertentangan. Lalu kalimat yang kedua, tetapi pemberian Allah. Banyak orang mengatakan itu pemberian berarti tidak dituntut syarat, tidak dituntut apapun. Betulkah demikian? Kemudian, itu bukan hasil pekerjaanmu. Padahal tadi saya sudah katakan, di ayat yang lain, kerjakan keselamatanmu. Berarti masih ada upaya, masih ada perjuangan dari manusia untuk memperoleh anugerah keselamatan. Kita lihat. Padahal jika Anda baca ayat berikut di ayat yang ke-10, masih dituntut harus berbuat baik. Karena itu ketika mengutip ayat Alkitab, usahakanlah kutip lebih lengkap, konteks atas dan bawah. Jangan asal comot 1-2 ayat lalu Anda pegang ayat itu mati-matian, dan Anda akan menabrak banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan anugerah keselamatan itu masih dibutuhkan peran, masih dibutuhkan usaha manusia. Kita lihat ayat yang ke-10 lebih dulu. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Kalau kita lihat ayat 8 sampai 9 seakan-akan tidak ada unsur manusia. Tapi di ayat yang ke-10 Tuhan yang sudah menebus kita tetap menghendaki kita hidup dengan benar, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Artinya bukan sekedar menjadi Kristen yang pasif. Oke, saya tidak akan bahas ayat ini secara mendalam karena saya akan kupas satu topik tersendiri mengenai ayat ini. Apakah keselamatan itu bersyarat atau tidak bersyarat pada kesempatan yang lain. Perbuatan baik dan penyempurnaan rohani masih sangat diperlukan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 adalah tulisan Paulus. Nah, demikian pula di ayat yang lain. Kita coba lihat satu ayat, 1 Korintus 9 ayat 27. Ini juga tulisan Paulus. Kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang konsep keselamatan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu perhatikan, seorang hamba Tuhan besar, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang rasul yang banyak melakukan tanda heran dan mujizat, usir-usir roh jahat, dan seorang rasul yang aktif dalam pelayanan, dan seorang rasul yang menulis kitab suci paling banyak. Tapi di dalam ayat ini 1 Korintus 9 ayat 27, dengan level rohani dia demikian pun dia masih takut. Jangan-jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak? Karena tidak melakukan penyempurnaan rohani dengan baik, tidak melatih tubuhnya, tidak menguasai seluruhnya. Perkataan, perbuatan, pikiran tidak dia kuasai, sehingga dia takut. Aktif dalam pelayanan, aktif dalam penginjilan, tapi setelah itu ditolak oleh Tuhan karena penyempurnaan rohaninya itu kurang. Kalau begitu, keselamatan masih ada upaya, masih ada tindakan manusia untuk hidup dalam kekudusan? Tidak, menurut saya ada. Jadi, bagaimana Allah melakukan penghakiman? Apa yang mau dihakimi kalau bukan berdasarkan perkataan perbuatan kita dan tindakan-tindakan kehidupan kita? Dan penghakiman itulah yang akan menentukan kita lolos atau tidaknya. Kita kembali ke bahan kita. Keselamatan adalah anugerah yang bersyarat. Nah, masalahnya adalah jika itu bersyarat, apakah Anda sudah tahu apa sih syarat-syarat untuk mendapatkan anugerah keselamatan? Saya banyak masuk pelayanan ke berbagai macam gereja, diundang khotbah di sana sini, dan saya banyak kenal dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi saya melihat pengajaran dari gereja-gereja tentang konsep keselamatan itu agak bias, tidak jelas. Nah, saya yakin ketika Tuhan menawarkan anugerah keselamatan dan itu ada syarat, maka kita harus gali syaratnya apa saja. Ada poin-poin yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Di dunia saat ini terdapat kurang lebih 7 miliar manusia. Dari 7 miliar manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan yang berbeda-beda. Kita lihat ketiga kelompok tersebut. Yang pertama adalah orang-orang ateis. Nah, menurut Anda, orang ateis punya keyakinan nggak? Coba ibu yang duduk di depan ini. Ibu, orang ateis punya keyakinan nggak? Tidak ada keyakinan. Oke. Kalau Bapak? Ada. Jadi menurut saya orang ateis punya keyakinan, Bapak Ibu. Makanya saya tulis 3 konsep tentang Allah berdasarkan keyakinan dari 7 miliar manusia. Lalu keyakinan orang ateis itu apa? Keyakinannya adalah Tuhan itu tidak ada. Itu sebuah keyakinan berbeda dan bertolak belakang dengan keyakinan orang yang percaya adanya Tuhan. Jadi orang ateis yakin Allah itu tidak ada, maka mereka tidak mau peduli tentang Allah, tidak mau peduli tentang dosa, dan tidak mau membuka hatinya untuk Allah dan percaya kepada Allah. Karena memang di dalam konsep pikiran mereka tidak ada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 10 ayat yang keempat dan pasal 14 ayat 1-3. Ternyata konsep ateis sudah ada di dalam Alkitab dan dituliskan oleh Raja Daud. Lalu konsep yang kedua, penyembah Allah jamak. Tanpa disadari, banyak agama dan kepercayaan di dunia yang menyembah Allah dalam konteks Allah yang mereka sembah itu banyak. Yang mereka sembah dalam wujud dewa dan dewi. Cuman tidak elok kalau saya sebutkan agama-agama mana. Tapi Bapak Ibu mungkin punya satu gambaran atau bayangan. Karena ada agama kepercayaan tertentu yang memang menyembah banyak dewa, banyak dewi di dalam
keyakinan mereka. Lalu kelompok yang ketiga adalah penyembah Allah tunggal atau penyembah Allah yang Maha Esa. Nah, dari 3 kelompok ini 7 miliar manusia terbagi menjadi 3 kelompok ini. Bapak Ibu sadar nggak Bapak Ibu ada di kelompok yang mana? Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah tahu posisi Bapak Ibu, yaitu penyembah Allah yang Esa. Tapi penyembah Allah yang Esa itu bukan hanya kita sendiri. Di dunia ternyata ada 3 agama penyembah Allah Esa, dan 3 agama ini masih ada hubungan benang merah satu dengan yang lain. Bahkan benang merahnya cukup kuat mengikat ketiga agama tersebut. Agama yang pertama adalah agama Yahudi atau yang disebut dengan Yudaisme. Agama Yahudi, mereka tidak mengenal Allah jama. Bagi mereka Allah itu tunggal, Allah itu Esa, Allah itu satu-satunya. Banyak ayat-ayat mereka dan kitab suci mereka adalah kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen di bagian Perjanjian Lama. Dan memang di dalam Perjanjian Lama menekankan Allah itu tunggal. Lalu kelompok yang kedua adalah agama Kristen. Dalam hal ini tergabung antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Kristen pun menganut Allah tunggal. Kitab suci yang dipegangnya adalah kitab suci Perjanjian Lama yang sama dengan bangsa Israel ditambah kitab suci Perjanjian Baru. Namun di dalam perjalanan sejarah kekristenan kita terjebak dengan konsep Tritunggal atau Trinitas, sehingga memunculkan satu konsep seakan-akan Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda dan terpisah dalam konteks Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betulkah Allah itu 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Saya tidak membahas tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Mungkin suatu saat saya akan kupas topik tersebut tersendiri, bukan di bagian ini. Dan yang ketiga adalah Islam atau Muslim. Agama Islam atau Muslim pun menganut Allah Esa, Allah itu tunggal. Sehingga di dalam kalimat syahadat mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Nah, Bapak Ibu, dari 3 agama penyembah Allah Esa, pemahaman pengenalan kepada Tuhan berbeda-beda. Tuhan yang disembah oleh orang Yudaisme tidak sama dengan disembah oleh orang Kristen. Nah, Tuhan yang disembah orang Kristen tidak sama dengan yang disembah orang Yudaisme dan Islam atau Muslim. Demikian pula sebaliknya. Karena itu, lalu mana yang benar? Karena 3-tiganya mengklaim kami sudah menemukan Allah yang benar. Lalu siapa yang benar? Tentu bukan kapasitas saya untuk menghakimi. Sesuai dengan apa yang Anda yakini, ya silakan Anda yakini. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga punya kerinduan untuk menjelaskan lebih tajam siapakah sebenarnya Allah yang Esa, lalu bagaimana konsep-konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Allah yang Esa ini. Semua agama dan kepercayaan di dunia, yang namanya agama, banyak berbicara tentang kematian setelah kehidupan di dunia. Nah, setelah mati, kemana manusia akan pergi? Selama ini semua agama meyakini 2 hal, yaitu adanya sorga dan adanya neraka. Hanya 2 tempat yang akan dituju oleh manusia setelah mati. Kalau tidak ke sorga, ya ke neraka. Nah, dari semua agama dan kepercayaan, lalu mulailah membangun konsep-konsep keselamatan sesuai dengan kitab suci mereka, sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama mereka. Nah, ketika berbicara tentang konsep-konsep keselamatan, kita coba analisa. Konsep keselamatan agama non-Kristen dengan agama Kristen. Menurut Bapak Ibu, konsep keselamatan agama non-Kristen apa? Dengan kata lain, apa sih titik berat ajaran dari agama-agama non-Kristen supaya bisa memperoleh anugerah keselamatan? Coba Bapak yang duduk di tengah. Iya, yang baju kuning. Menurut Bapak gimana? Oke, saya setuju. Jadi yang namanya agama non-Kristen secara global ada 3 hal yang ditekankan. Hidup dengan benar, artinya Anda jangan berbuat jahat lah, banyak berbuat baik. Lalu yang kedua adalah banyak beramal, banyak menolong orang, membagikan berkat dan rezeki Anda. Lalu yang ketiga adalah tekun beribadah kepada Allah. Banyak agama kepercayaan menitik beratkan 3 hal ini, dan mereka yakin dengan melakukan 3 hal ini bisa mendapatkan keselamatan yang mereka jalani, yang mereka imani. Lalu bagaimana dengan agama Kristen? Apakah agama Kristen tidak mengajarkan berhidup dengan benar, beramal dan beribadah? Sama.
Tapi mungkin ada yang lebih yang diajarkan di dalam agama Kristen yang ingin kita pelajari lebih mendetail, lebih tajam. Sebenarnya konsep keselamatan yang diajarkan di dalam agama Kristen itu apa? Ketika Bapak Ibu memeluk suatu agama, jangan terjebak seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo di ayat Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Perhatikan ini jalan. Sebuah rel kereta. Kelihatan rel kereta ini lurus. Dan seakan-akan Anda yakin kereta ini akan membawa Anda sampai pada tujuan terakhir. Sampai pada perhentian yang terakhir dengan selamat. Tapi perhatikan kalimat di sini dulu. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ini kan prasangka. Anda yang masih berdiri di sini, Anda tidak bisa melihat sampai ke ujung. Tapi kalau sudah sampai ke ujung, baru Anda tahu membawa Anda keselamatan atau kebinasan sudah terlambat. Karena itu menurut saya, sebelum Anda tekun di dalam sebuah agama yang Anda ikuti, Anda harus sudah tahu jawabannya, agama ini membawa saya kemana. Sama juga ketika Anda aktif di sebuah gereja, Anda sudah harus mendapatkan jawabannya jelas. Gereja saya ini menuntun saya kemana? Ajaran-ajaran dari gereja ini menuntun saya kepada keselamatan atau menuju pada kebinasaan karena salah di dalam pengajaran? Kita lihat Bapak ini, dia sudah mulai berjalan dan akhirnya ketika dia berjalan sampai di ujung baru jelas ternyata bukan keselamatan yang dia peroleh, tapi kebinasaan yang dia alami. Jangan sampai seperti orang ini. Karena dia hanya main prasangka, saya yakin agama yang saya masuki sudah benar, saya yakin gereja yang saya masuki sudah benar. Tetapi setelah kita mati waktu penghakiman, baru semuanya terbuka. Ajaran kita, agama atau gereja yang kita masuki ternyata salah, pengajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini jadi masalah. Untuk urusan keselamatan, Anda harus punya satu keyakinan, ya dan amin. Karena yang namanya keselamatan tidak boleh main-main. Karena keselamatan hanya ada satu kesempatan. Maka Anda harus pastikan jangan main prasangka. Jangan asal yakin saja tanpa suatu dasar keyakinan yang dibuktikan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kita lihat satu ayat ini. Keselamatan itu hanya ada satu kesempatan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan di sini, manusia ditetapkan untuk mati, artinya kematian pasti terjadi. Engkau kaya, engkau miskin, engkau punya kedudukan tinggi atau kedudukan rendah, engkau terhormat atau hina, laki, perempuan, tua, muda, semua manusia pasti mengalami kematian, karena kematian adalah ketetapan dari Allah. Tidak seorang pun bisa menghindarinya. Walaupun Anda penuh kuasa, walaupun Anda hebat hidup di dunia, engkau tetap meninggal suatu saat. Nah, setelah mati bukan habis perkara. Setelah mati masih ada kehidupan yang lain. Di sini dikatakan sesudah itu dihakimi. Sayang, orang-orang ateis tidak percaya yang demikian. Bagi mereka setelah mati habis perkara. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan setelah mati akan dihakimi. Apanya yang dihakimi? Jelas bukan tubuhnya yang dihakimi. Karena setelah mati tubuh tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi kita masih ada jiwa dan roh. Karena sebagaimana di 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan manusia terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Sewaktu kita mati, tubuh kita kembali ke tanah dan jiwa dan roh ini akan menghadapi masalah. Penghakiman Tuhan akan lakukan. Karena itu keselamatan jangan main-main. Karena Anda hanya punya satu kesempatan. Banyak hal yang bisa kita beli dengan uang. Tubuh kita, ketika ginjal rusak, Anda bisa ganti ginjal. Ketika mata rusak, Anda bisa ganti mata. Ketika paru-paru Anda rusak, Anda bisa ganti paru-paru. Bahkan ketika jantung rusak, bisa cangkok jantung. Banyak organ tubuh yang bisa kita ganti kalau kita punya duit yang cukup banyak. Bahkan di dunia saat ini ada satu manusia yang hidup tanpa jantung. Dan hidup dengan jantung elektronik atau jantung buatan, bukan jantung alami. Dan sudah beberapa tahun dia menggunakan jantung elektronik yang berupa sebuah pompa kecil yang dimasukkan
ke dalam tubuhnya dan sudah bertahun-tahun ia masih hidup di dunia. Betapa hebatnya kedokteran, kecanggihan teknologi. Tapi satu hal yang tidak akan terjadi, yaitu nyawa. Jika suatu hari Bapak Ibu melihat ada rumah sakit menawarkan jual nyawa cadangan, maka kita boleh tipek ayat Ibrani 9 ayat 27. Berarti manusia tidak mungkin hanya mati satu kali, masih ada nyawa-nyawa cadangan yang bisa diperjualbelikan. Mungkinkah itu terjadi? Kalau memang itu terjadi, kayaknya kiamat sudah di depan mata kita. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Apakah gambar ini menakutkan? Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu takut dengan gambar yang satu ini, Bapak Ibu tidak bisa menghindar. Bapak Ibu tidak bisa kabur, tidak bisa lari. Dan Bapak Ibu tidak perlu mencari kotak yang satu ini. Kotak yang satu ini yang akan mencari kita. Betul? Anda mau lari kemana? Karena ujung-ujungnya ketemu juga sama kotak yang satu ini. Peti mayat. Kita lihat, apakah Anda yakin bahwa Anda pasti diselamatkan? Mungkin pertanyaan saya ini kelihatan sepele, tapi memerlukan perenungan filsafat yang lebih tajam. Betulkah kita yakin kita selamatkan? Lalu keyakinan kita dasarnya apa? Pertanyaan ini sangat penting. Apakah Anda yakin Anda diselamatkan? Kita lihat satu ayat. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kepastian tentang keselamatan itu nggak boleh main-main. Kepastian tentang keselamatan harus ada di tangan Anda. Karena apa? Hari ini kita hidup, besok belum tentu kita masih hidup. Setiap orang bisa meninggal kok. Makanya di ayat ini dikatakan manusia tidak mengetahui waktunya. Waktu kematian bukan kita yang tentukan. Kalau kita boleh disuruh pilih, mungkin kita ingin belajar seperti sajaknya Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi apakah bisa? Bukan kita yang tentukan. Kita boleh punya planning hidup jangka panjang. Tapi kalau Tuhan menghendaki besok lusa kita meninggal, permasalahannya adalah sudah siapkah kita? Sudah yakinkah kita akan diselamatkan? Di sini diambil contoh, ada dua macam makhluk. Yang satunya adalah ikan, yang satunya burung yang tertangkap dalam jerat. Ikan yang Bapak Ibu makan pagi tadi, kemarin masih berenang di lautan, tapi hari ini sudah berenang di minyak goreng istri Bapak Ibu. Siapa yang menyangka? Apakah ikan itu tahu bahwa hari ini dia akan ditangkap lalu dimasukkan ke dalam minyak goreng? Sama sekali tidak. Kalau ikan itu tahu bahwa dia akan ditangkap oleh nelayan, hari itu mereka sudah sembunyi di dalam lumpur atau berenang ke dalam lautan dalam yang tidak bisa dijangkau oleh nelayan-nelayan. Tapi tidak tahu apa bedanya kita dengan ikan atau burung tadi. Ketika kematian menimpa, nasib kita bisa seperti ikan dan burung, tidak ada tanda-tanda tahu-tahu kita sudah meninggal. Karena itu keselamatan harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai kita abaikan. Ketika kita bicara masalah keselamatan, saya yakin bahwa semua agama itu yakin mereka diselamatkan. Coba, agama mana yang tidak yakin bahwa agama mereka menyelamatkan mereka? Semuanya Bapak Ibu. Karena itu, jika engkau sebagai orang Kristen yakin, oh saya yakin saya pasti diselamatkan. Apa bedanya kita dengan mereka? Dengan agama-agama umumnya. Mereka juga yakin memperoleh anugerah keselamatan. Karena faktanya, semua agama terus berkembang dan jumlah penganutnya terus bertambah. Ini semua agama. Jika penganut agama A tidak yakin bahwa agamanya itu menyelamatkan, mereka sudah tinggalkan agama A dan pindah ke agama B, C, D dan seterusnya. Faktanya mereka aktif di sana, mereka tekun di sana, korban waktu, tenaga, uang di agama mereka masing-masing karena mereka juga yakin agama mereka menyelamatkan. Tapi betulkah semua agama menyelamatkan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat. Nah, ini bukan perkataan saya. Dan kalau Bapak Ibu mau komplain, ya silakan komplain perkataan dari ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya hanya mengutipkan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya orang Kristen. Ini perkataan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana Bapak Ibu memaknai ayat ini? Apakah keselamatan masih ada di tempat lain? Apakah keselamatan masih ada di wadah-wadah yang lain? Kalau kita lihat di sini dengan jelas dan tegas Yesus katakan, Dia adalah jalan menuju kehidupan, Dia adalah keselamatan dan kebenaran, dan hanya melalui Dia manusia akan berinteraksi, berhubungan dengan Allah, bahkan sampai kepada Allah Bapa di sorga. Artinya kalau engkau ingin mengenal Allah yang benar, engkau tidak bisa lepas dari Yesus Kristus. Lalu ayat yang lain, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ayat ini juga sangat jelas dan tegas. Keselamatan di muka bumi, di kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Lalu nama siapa? Jika Bapak Ibu naik ke atas, dia itu ayat yang ke-10, yaitu nama Yesus Kristus. Dari dua ayat ini sekarang kita menemukan satu ketegasan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Memang percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapak Ibu mau terima atau tidak, bukan dalam kapasitas saya menghakimi, tapi saya hanya mengutipkan ayat ini dan saya berikan sedikit penjelasan atau keterangan. Apakah yang mendasari Anda yakin bahwa Anda diselamatkan? Nah, kalimat ini saya ingin tujukan kepada orang-orang Kristen yang yakin, saya kan sudah percaya Tuhan Yesus, saya yakin diselamatkan. Nah, kita coba lihat sedikit argumentasi. Apa yang mendasari Anda yakin bahwa Anda diselamatkan? Mungkin Anda akan berargumentasi, saya kan sudah percaya Tuhan Yesus. Bukankah di Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 sudah aku turuti bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat tunggal? Oke. Kemudian Anda argumentasi, saya kan tekun berdoa kepada Allah, saya kan tekun beribadah, tiap minggu saya ke gereja, bahkan kalender 1 minggu 7 hari, saya ke gereja 8 hari. Luar biasa tekunnya Anda. Kemudian saya mengasihi manusia, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya aktif melayani pekerjaan Tuhan, saya memiliki talenta-talenta besar, bisa usir setan, menyembuhkan penyakit dan macam-macam. Saya yakin bahwa argumentasi Anda akan seperti itu, lebih dari itu, dan berbagai macam argumentasi lainnya. Pertanyaan saya adalah, orang yang selevel iman dan rohaninya seperti ini, selamat enggak? Menurut Bapak Ibu selamat enggak? Selamat ya? Iya. Kalau sudah level rohani ini kelihatan selamat. Apalagi yang kurang? Dia sudah percaya Tuhan dan aktif di dalam agama Kristen. Tapi tunggu dulu, bagaimana jawaban Tuhan? Kita lihat jawaban Tuhan. Argumentasi dengan jawaban Tuhan berbeda. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lihat jawaban Tuhan, Matius 7 ayat 21 sampai 23. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan ayat 21. Ternyata bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, kalau orang berseru kepada Tuhan, menunjukkan dia itu punya iman kepada Tuhan, tekun berdoa, tekun beribadah, tapi itu tidak menjamin engkau bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan di ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-22, ini bukan jemaat biasa lagi levelnya, tapi ini hamba-hamba Tuhan. Dan ayat 22, bukan hamba Tuhan level biasa, tapi hamba Tuhan yang levelnya sudah tinggi, hamba Tuhan yang sudah luar biasa, punya talenta-talenta besar. Di sini dikatakan bisa usir setan. Kalau kita gimana? Jangan-jangan setan yang usir kita. Okay? Dan dia bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, melakukan tanda heran dan mujizat, dan dia bisa bernubuat, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Artinya orang yang level ayat 22 ini kelihatan dipakai Tuhan luar biasa. Coba renungkan ayat yang ke-22, hamba Tuhan yang demikian yakin gak dia diselamatkan menurut Bapak Ibu? Yakin gak? Betul, dia yakin.
Kita yang nggak bisa lakukan mujizat, kita yang nggak bisa usir setan aja yakin selamat, apalagi mereka yang penuh kuasa. Kalau Anda yakin Anda 100% diselamatkan, mereka 1000% yakin diselamatkan. Karena mereka merasa dipakai oleh Tuhan luar biasa loh. Tapi tunggu jawaban Tuhan di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata yang punya talenta besar, yang aktif melayani pekerjaan Tuhan, tetap tidak memperoleh anugerah keselamatan. Kenapa? Masalahnya di mana? Bahkan Tuhan berkata, engkau pembuat kejahatan. Kalau kita lihat ayat 22, di mana kejahatan dia? Mengusir setan, menyembuhkan orang, lakukan tanda heran dan mujizat. Di mana kejahatan kesalahan mereka? Kelihatan benar dan baik. Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin mengajak Anda melihat satu kalimat di sini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Bapak Ibu tangkap kalimat ini apa? Artinya adalah sekarang Tuhan belum berterus terang, tapi nanti Tuhan akan berterus terang. Artinya hari ini Bapak Ibu mau masuk agama manapun silakan, pilihan masing-masing. Kalau Tuhan berterus terang pasti enak, sorga akan penuh, neraka akan kosong, karena Tuhan akan tunjukkan agama mana yang Tuhan dirikan. Oke? Lalu saya fokus kepada orang Kristen. Hari ini agama Kristen terpecah belah menjadi berbagai macam sinode, ratusan sinode dengan doktrin yang berbeda-beda. Mana yang benar? Kalau Tuhan berterus terang hari ini enak. Ketika saya memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu, kalau saya salah mengajar, lalu tengah malam datanglah Tuhan, Nathan, apa yang kau ajarkan tadi siang keliru. Saya bisa koreksi ulang. Sehingga waktu pertemuan yang akan datang, saya sudah perbaiki, koreksi, gali lagi di dalam Alkitab, betul nggak apa yang saya ajarkan. Tapi masalahnya Tuhan tidak berterus terang. Sehingga masing-masing sinode yakin, masing-masing sinode percaya ajaran mereka sudah benar. Masalahnya adalah Alkitab kita satu Bapak Ibu. Kalau yang ini benar, yang itu benar, tapi ajarannya berbeda-beda, lalu mana yang benar? Sedangkan kitab sucinya sama. Kalau kitab suci berbeda menimbulkan ajaran berbeda, wajar. Tapi kitab suci sama menimbulkan ajaran berbeda, menurut saya itu ada masalah yang perlu kita gali dan koreksi ulang. Karena itulah menurut saya lebih baik sekarang kita berterus terang, kita gali, kita bongkar. Betulkah ajaran yang saya ikuti, yang saya ajarkan selama ini sudah sesuai Alkitab? Walaupun ketika kita bongkar akan menyakitkan, kita akan marah dan tersinggung karena yang kita dibongkar itu selama ini kita yakini ternyata keliru. Karena itulah perlu kerendahan hati, perlu kita belajar sama-sama, bukan siapa yang mengajar siapa, tapi kita coba gali bersama-sama. Saya akan mengajak Bapak Ibu lihat lebih tajam ayat yang ke-21 ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Matius 7 ayat 21, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadanya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi di Yohanes pasal 3 ayat 16, orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Kalau begitu bagaimana? Apakah perkataan Tuhan Yesus bertentangan? Apakah ayat Alkitab bentrok? Lalu kita lihat satu ayat lagi di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita lihat sampai ayat yang ke-10 dikatakan dengan mulutmu mengaku engkau dibenarkan, dengan hatimu percaya engkau akan diselamatkan. Kalau begitu, di mana yang kurang? Bukankah mereka sudah percaya Yesus, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan? Tapi di Matius 7 ayat 21 Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada dia, bukan setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Berarti ada hal yang harus kita gali lebih dalam dan lebih tajam lagi. Berdasarkan penegasan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21, bahwa tidak cukup kita hanya percaya, mengaku dan berseru kepada Tuhan Yesus saja. Tapi ada kalimat selanjutnya, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang layak diselamatkan. Oke? Jadi ayat Alkitab nggak salah. Engkau percaya Yesus, mengaku Yesus,
Tidak salah, tapi tidak cukup. Untuk memperoleh keselamatan, engkau harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Pertanyaan saya adalah, apa kehendak Bapa itu? Dan di mana kita bisa temukan kehendak Bapa itu? Karena itulah, untuk menemukan jawabannya, kami mengajak Bapak Ibu melanjutkan pelajaran ini di bagian yang kedua tentang konsep keselamatan agama Kristen. Supaya kita bisa tahu apa itu kehendak Bapa, di mana saya bisa temukan kehendak Bapa, agar ketika aku berseru kepada Tuhan, aku diselamatkan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Thank you.